Monggo pertanyaan berikutnya. Kalau pejantan diberi makan comboran bekatul itu bagus apa enggak? Kalau comboran itu, jadi gini, ini jawabannya ini macam-macam ini. Bagi yang ternaknya belum banyak populasinya, itu akan familiar dengan ngasih comboran. Comboran itu pakan tambahan yang dicairkan seperti bubur. Nah, bisa bahannya ada yang ampas tahu, bekatul, konsentrat, polar, segala macam. Nah, itu dibentuk nanti endingnya seperti bubur. Jadi kambingnya nyosrop. Kalau jumlah populasi kecil mungkin masih bisa kepikiran nyombor. Tapi kalau populasinya sudah di atas 100, bahkan 500, bahkan 1000, bahkan 5000 ekor, wis saya jamin waktunya nggak bakalan cukup untuk nyombor. Nah, kemudian kalau yang peternak-peternak besar akhirnya kan nggak main combor, nggak main komboran, mainnya kan pakan kering, tapi tempat minumnya disediakan terus selalu isi air. Nah, memang ada plus minusnya, Kalau saya pribadi di sini tidak melakukan comboran karena memang populasi saya sudah di atas 100 ekor. Jadi saya ngasihnya pakan kering, minumnya ada terus. Kalau pertanyaannya dikasih comboran bekatul bagus atau enggak, nek bagus ya bagus. Cuman kan nanti ada pertanyaan gini, bekatul harganya berapa? Ada yang sekarang ini harganya 3.500, hanya bekatul saja ya. Terus kemudian ada yang bilang daripada hanya bekatul saja 3.500, mending konsentrat yang sudah jadi, harganya 4.000 tapi bahannya sudah mix. Konsentrat harga 4.000 itu sudah kelasnya untuk perah lah gitu. Jadi nutrisinya sudah bagus. Nah, jadi bagus nggak dikombor pakai bekatul? Kalau adanya cuman bekatul ya bagus. Pilihannya hanya bekatul ya bagus. Ternaknya nggak banyak, cuman di bawah 20 ekor atau di bawah 10 ekor dicombor pakai bekatul ya bagus. Tapi kalau ada pilihan yang lain, kayaknya opsi combor bekatulnya jadi pilihan belakang. Kurang lebih seperti itu. Oke, bagaimana ternak kambing di lokasi yang padat penduduk atau di perkotaan yang kemungkinan akan dibenci atau ditegur sama tetangga karena bau kambing dan kotorannya, padahal lahan yang dimiliki cukup luas? Nah, kalau pemikiran saya, nanti bikin kandangnya bawahnya harus wajib langsung kotoran, baik urin ataupun pupnya atau serindilnya kambing domba wajib langsung kena tanah. Itu kalau jawaban kami ya. Jangan ditampung atau diplester atau sekarang yang model sekarang dipisah segala macam. Wah, itu dijamin nanti akan segera mendapatkan surat teguran dari Pak RT. Nah, kenapa kok kalau langsung ngeresep ke tanah tidak bau? Nah, itu memang kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Logikanya gini, orang meninggal dikubur di tanah kan nggak bau. Jadi kita kencing di tanah, di kebun nggak bau. Coba kita kencing di tembok saja, nah dijamin bau. Kita kencing di tanah itu nggak bakalan bau. Jadi urinnya langsung amoniaknya keserap sama tanah. Solusinya itu. Kemudian untuk hanya sekedar antisipasi, kalau memang sudah terlanjur bikin yang plesteran atau pakai miring segala macam itu, sering-sering dibersihkan. Kemudian di sekitar kandang ditanami aneka jenis bunga yang aromanya strong, kuat, kenanga segala macam. Ini untuk penyeimbang bau. Terus kemudian nanam seperti sansevieria, itu dia menyerap aroma nggak sedap. Nah, itu. Cuman memang ininya jadi macam-macam. Ketika urin itu tidak langsung resap ke tanah, kita urusannya ke belakang tambah macam-macam. Oke. Berikutnya Mas, ini agak lucu ini pertanyaan.
minta jawaban jujur, modal awal berapa dalam rupiah dan jangan bilang modal dengkul. Saya modal awal pertama kali di sini bangun kandang habis sekitar 300 juta. Itu bangun kandang. Dan itu titik salah saya. Karena kandang pertama usia 2 bulan itu harus saya bongkar. Karena salah. Kandangnya salah. Sebenarnya yang paling utama yang salah itu isi otak saya. Karena saya terlalu hanya monoton melihat di internet, oh kandang bagus seperti ini, contek tanpa silaturahmi. Nah itu titik salah saya dulu di situ. Saya sangat mengesampingkan yang namanya silaturahmi. Zaman modern kok silaturahmi. Nah ternyata itu titik salah saya. Kandang saya salah konstruksinya, salah bentuknya, bahannya pun nggak pas, kambingnya nggak nyaman, kena radang paru-paru segala macam, harus bongkar. Jadi ongkos saya belajar itu kurang lebih sekitar yaitu satu Avanza lah, satu New Avanza lah ongkos belajar saya. Pakai duit sendiri, wes entek duitnya, sampai sama istri diginiin, kalau duit nggak pulang, wes jangan tidur rumah, tidur kandang gitu, wes itu dulu saya. Jadi saya nggak pakai modal dengkul, ya tapi tetap pakai modal dengkul yo. Wong nek nggak ada dengkul yo kita jalan gimana? Tetap modal dengkul dan modal duit, ya kan? Wes. Cara silase yang baik gimana, Mas? Cara silase yang baik versi 78 Farm Jogja itu hanya dicacah. Paling lembut itu potongan 1 cm, paling gede itu potongan 4 cm. Kemudian siapkan wadah kedap udara, bisa pakai tong, bisa pakai kantong inner yang ada innernya, bisa pakai silo, monggo. Yang penting itu kedap udara. Kalau ada alat tambahan itu ada vakum udara. Kalau tidak ada yang tidak apa-apa. Itu yang dicacah tidak boleh tunggal, wajib ada campurannya. Katakanlah, oh lagi tebon jagung, ya tebon jagung ditambahi indigo vera, ditambahi mungkin rumput yang lain, sehingga tidak hanya satu. Dimasukkan wadah, diinjek padat, ditutup rapet, selesai. Banyak yang tanya, silase itu dikasih tambahan apa? Kalau di 78 Farm Jogja, silase itu dikasih tambahan keringetnya yang bikin silase. Hanya itu tok. Jadi agak asin-asin dikit, soalnya kalau kita pakai tong ya, karena lokasi 78 Farm Jogja kan di area sawah. Kalau tak gali, saya bikin silo pasti ada masalah dengan air. Jadi kita pakai tong. Kalau kru nginjek-injek bahan yang disilase, nanti keringetnya netes-netes lah, ya itu bumbunya, bumbu silasenya ya keringet. Itu kalau silase. Jadi silase itu yo nggak pakai campuran apa-apa kalau di saya. Itu cara paling gampang. Nanti kalau fermentasi ya baru ada probiotik, ada tambahan segala macam. Kalau suruh milih silase atau fermentasi, saya lihat bahannya dulu. Kalau bahannya itu cukup di silase, saya silase. Tapi kalau bahannya ternyata wajib difermentasi, ya baru main fermentasi. Nah, kalau silase nanti ada yang nyisa, ya dikumpulin lagi, baru difermentasi. Katakanlah nanti dicampur dengan kangkung, dicampur apa kayak gitu, seadanya bahan. Bisa ikut tanam modal nggak, Mas? Mohon maaf, kalau tanam kebaikan monggo, tapi tanam modal saya tidak mau. Karena nanti tidak bisa mandiri. Saya pribadi pengen banyak peternak baru itu nanti mandiri. Tidak hanya sekedar, wah aku punya modal 100, 200, 300 juta nitip. Nah kalau cuma nitip nanti nggak akan ketemu risiko. Taunya nanti bisnis kambing domba itu untung terus. Nah itu yang saya tidak mau. Maunya monggo modal yang ada silakanlah dikembangkan sendiri, pelan-pelan dengan metode yang masuk logika, pelan-pelan, tahap demi tahap. Nah nanti malah punya bisnis sendiri, nggak tergantung sama orang. Daripada nitip di saya, nitip duit besar di saya, mending beliin saham.
saham BCA, saham BRI gitu-gitu wis ketahuan lah risikonya nggak begitu gede ya. Soalnya kalau di ternak itu kan urusannya cuman hidup dan mati, ngurusi hewan hidup toh. Jadi kadang takutnya investor itu takutnya ini, taunya kalau saya nitip pasti untung. Nah itu kita yang nggak mau yang posisinya di situ. Sedangkan menerangkan kepada orang yang sudah nitip dana itu kan nggak mudah. Pak ini mati ya gitu. Loh kok mati? Kamu gimana meliharanya? Kan kita sudah capek-capek, sudah berusaha sepenuh hati, karena takdirnya kambingnya mati ya mati ya. Nanti nek investornya komplain kan ya kita yang ini menghindari itulah. Lebih baik mandiri, lebih baik mandiri. Tips agar bertahan di usaha peternakan. Tips agar bertahan di usaha peternakan, kalau versi kami adalah cobalah membangun keran income tidak lebih dari cobalah membangun keran income lebih dari satu. Jadi kalau kita ternak kambing jangan hanya sekedar wah nanti saya akan dapat income hanya dari jual kambing gitu, jangan. Saya dapat ilmu bagus dari Mas Bondan Danukusuma dari Bumiko Hijau. Beliau pernah bilang ke saya, kamu kalau punya telur banyak jangan hanya ditaruh di satu keranjang. Nanti nek keranjang itu yang di bawah itu jatuh, telurnya pecah semua. Nah, nek hanya kalau misalnya cuman mengandalin wah nanti jual kambing saja ya boncos, remuk lah. Jadi panjenengan semua, Anda semua harus kreatif, harus bisa menciptakan banyak keran income. Jadi jualan kambing itu cuman nanti endingnya hore-hore lah. Saya lebih banyak keran income-nya tidak dari jual kambing, tidak dari jual domba, dari jual bibit pakan, dari ngelayani orang permintaan kotoran kambing. Saya bulan ini ngeluarin 8 truk kotoran kambing. 8 truk kali 1 truk itu 300 karung. Ya kapasitas kandang saya produksinya nggak sampai segitu. Akhirnya saya ngambil dari saudara-saudara peternak di sebelah-sebelah kandang. Nah, dari situ saja itu sudah bisa cover pengeluaran bulanan. Pokoknya kreatif lah. Kreatifnya monggo. Soal tiap daerah ini kan beda-beda. Tidak boleh mengandalkan hanya dari satu keran income kalau mau bertahan.